Hati-hati ya Mas Wibi, jangan aneh-aneh mainnya. Mia melepas Wibi dengan perasaan kehilangan. Rasanya rumah langsung terasa lowong tanpa canda tawa anak itu. Siap Mia, doakan Wibi masih perjaka ya sepulang dari puncak, takut ih. Astagfirullah, jangan gitu atuh Mas Wibi, ingat dosa. Canda Mia, Wibi melilitkan lidahnya lalu mengangkat tangan sebagai salam perpisahan. Mia mengikuti Wibi sampai gerbang. Di sana, sudah ada abang ojek online yang siap mengantar Wibi sampai rumah pacarnya. Wibi menoleh lagi setelah helm yang membuat wajahnya tampak lebih imut terpasang di kepala. Dia tersenyum dan dada-dada pada Mia. Jaga diri ya Mia, nanti Wibi bawain oleh-oleh. Iya, hati-hati Mas Wibi. Mia balas berteriak karena jarak mereka semakin terentang. Mia mendesah dan masuk lagi ke rumah. Dia masih harus menyetrika baju Ishak yang sudah kering. Ketiga cowok itu sarapan terlalu pagi karena menyesuaikan dengan Wibi. Mia hanya bikin sandwich, tapi dia bisa memastikan semua cowok sudah kenyang. Jujur, dia malas mau beraktivitas mengingat nanti dia akan ditinggal sendirian. Orang kedua yang meninggalkan rumah adalah David. Dia pergi pada pukul 2 siang, menaiki motornya. David keluar dari kamar berpakaian biasa saja, selayaknya saat dia akan pergi keluar. Hanya dengan kaos dan celana jeans, kemeja putih yang kemarin Mia siapkan tidak jadi dipakai. Nanti aja gue ganti di rumah, katanya. Mia mengangguk-angguk paham. Dia bingung mau menanggapi apa. Mas David pulang kapan? Belum tahu nih, mungkin nginep semalam, lihat sitkom besok. David tampak ragu sesaat, tapi dia akhirnya berjalan melewati ruang tamu, berpamitan pada Erlan dan Ishak. Seperti halnya yang terjadi pada Wibi, Mia pun membuntuti David hingga gerbang, tetapi tidak ada lagi sepatah kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Tak ada dada-dada bahagia seperti yang Wibi lakukan. Entah kenapa berpisah dengan David terasa lebih sendu, terutama saat ingat perlakuan anehnya kemarin di dapur, tiba-tiba saja manis. Mia hanya menatap punggung David yang sudah melaju dengan motor sport dan helm full face. Cepat pulang ya Mas David, bisik Mia pada angin yang menerbangkan daun rambutan kering. Erlan dan Ishak pergi sore harinya, nyaris bersamaan. Ishak keluar lebih dulu. Mia sudah seperti panitia yang menunggu di depan gerbang. Cowok itu duduk di motor dan berhenti saat melewati Mia. Salim dulu. Ishak menyodorkan tangan yang sudah dipasangi kaos tangan motor. Mia pun menyambutnya. Tapi saat Mia mau menarik kembali tangannya, Ishak menahannya. Salim yang benar atuh, di saya. Mia mendengus lalu menempelkan tangan Ishak di keningnya. Nah, pinter. Cowok itu tersenyum. Abang berangkat ke bini tua dulu ya Mia. Mia mendecih. Udah macam pelakor aja aku mas. Bukan atuh Mia. Mia bini mudanya abang. Ishak senyum-senyum ngeselin. Dan selagi abang pergi, kamu jaga diri kamu. Jaga rumah dan jaga harta abang. Memangnya mas Ishak punya harta? Cuci yang kotor baru bener. Nah itu dia, harta abang ada di saku celana jeans warna abu. Abang lupa ngeluarin isinya. Paling juga duit 5 ribuan. Tetap aja, 5 ribu juga kan uang Mia. Tolong Mia amanin ya, lumayan bisa buat beli Yakult 2 biji. Mia hanya mendesah dan ingin buru-buru mengusir Ishak. Udah buru mas Ishak pergi ki, hus. Dan keduanya berpisah setelah Ishak membunyikan klakson 3 kali. Mia. Belum juga Mia beranjak dari sana, Erlan sudah siap membuka pintu mobil. Sebelum melanjutkan omongannya, tampak Erlan mengatur napas berulang kali. Grogi ya mas, mau jemput mbaknya? Lumayan Mia. Ada perasaan seperti tercubit di hati Mia, tetapi di sisi lain, dia pun berharap malam ini tetap indah bagi Erlan dan wanita pilihannya. Kamu gak pergi kan Mia? Enggak mas. Mia lalu menunduk menatap kaki-kakinya. Enggak ada yang ngajakin sih. Enggak apa, di rumah aja. Saya kalau bukan karena jadwal sama-sama klub di malam ini, males juga pergi-pergi. Macet. Iya mas. Hati-hati di rumah ya Mia, jangan lupa kunci gerbang, pintu dan jendela. Saya sama Ishak sudah bawa kunci cadangan. Baik mas. Dan ketika mobil itu berlalu meninggalkan halaman, perasaan Mia kian nelangsa. Apa sih yang ada di hatinya?
Benarkah dia menyukai Erlang? Kenapa hatinya sakit melihatnya pergi untuk menemui perempuan lain, seorang perempuan yang sudah pernah menikah dan juga punya anak? Apakah perempuan itu luar biasa cantik, atau teramat seksi, atau mampu memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh gadis-gadis seperti Mia, sehingga Erlang mengejarnya? Ya, Mia tidak bisa lagi mengelak. Hatinya telah condong ke arah Erlang, meski dia tetap menyayangi 3 cowok yang lain. Mia menutup gerbang dengan berat hati. Dia menatap rumah yang tampak begitu lengang. Mia berjalan masuk ke ruang tamu dan mengunci pintu. Dia menghidupkan TV, bikin secangkir kopi, semangkuk Indomie dan mencoba mengalihkan perhatian dari kesepiannya sendiri. Pukul 8 malam, ketika hujan turun rintik-rintik, Mia masih tiduran di depan TV dan membiarkannya tetap menyala agar Mia merasa ada yang menemani. Tangannya sibuk memainkan ponsel bolak-balik mengecek WhatsApp story dari keempat cowok itu. Dilihatnya status Wibi berupa foto Wibi bersama pacar kawennya. Pada status selanjutnya, terdapat video pendek momen bakar-bakar barbeque di halaman villa. Wibi, pacarnya juga teman-teman pacarnya tampak bergembira semua. Mia mengetuk layar sekali lagi, menemukan foto Erlang yang berpose di dalam mobil dengan gadis kecil, mungkin berusia 4 tahunan dan bersama seorang perempuan yang wajahnya tertutup stiker kecil, namun sekilas tampak cantik. Wajahnya masih begitu muda dan ya, dilihat dari dandanan dan caranya berpakaian, dia jelas tampak menggoda. Meski usianya sudah 30 tahun, tak tampak kerutan di sekitar matanya. Foto ini sepertinya diambil saat berangkat tadi. Mungkin Erlang baru sempat menguploadnya. Selanjutnya Mia menemukan status Ishak, foto 2 gelas minuman yang warna dan penampilannya cantik-cantik. Sementara Mia tak menemukan satupun status David. Kalau dilihat dari urgensi acaranya, kayaknya David memang takkan sempat update status. Mungkin dia sedang bertetapan dengan Canggun dan tidak nyaman dengan gadis yang diperkenalkan papanya. Mia menarik selimut hingga leher. Kepalanya menumpuk pada bantal yang disenderkan di lengan sofa. Ditahannya perasaan yang campur aduk di dalam dada. Mia lalu menutup mata dan memilih untuk tidur. Ketika suara berisik kembang api di luar rumah membangunkannya, Mia tahu saatnya telah tiba. Ya, malam pergantian tahun. Langit Jakarta dipenuhi kembang api berwarna-warni. Suaranya melengking, lalu meletus indah. Mia tak berniat bangun dan menikmati keindahan pancarannya. Dia justru semakin merapatkan selimut, berlindung di dalam ruang tamu yang dibiarkan gelap. Hanya ada pencahayaan dari layar televisi. Suara kembang api itu entah kenapa membuat Mia merasa tiba-tiba sedih. Dadanya serasa sesak oleh sesuatu yang menyedihkan. Perasaan yang ditahan sejak tadi akhirnya meledak bersama kembang api kesekian di kelamnya langit malam. "Mama, Mia kangen," bisiknya pada ruangan yang kosong. "Papa, Mia sendirian di sini," dan pecah sudah air matanya. Bening merembet membasahi pipinya yang dingin. Mia tahu, ketika hatinya mulai menyukai seseorang, rasa sendirinya takkan sama lagi, sendirian sepi. Dan mungkin Mia harus siap patah hati terlalu awal, sebelum seorang pun menyadari perasaannya. Biar bagaimanapun, Mia tidak merasa pantas jatuh hati pada salah satu dari keempat pria itu. Bersambung.